Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nyempetin mendengarkan di PKM pekan terakhir ya. Mungkin ya ini pertemuan terakhir kita PKM dan selanjutnya udah nggak ada lagi. Jadi untuk hari ini kita kejar 2 materi, yaitu materi tentang cinta tanah air dan juga materi tentang wabah dalam perspektif hadis. Pertama-tama yang aku hormati teman-teman yang datang pada PKM pada hari ini dan juga rekan-rekan teman-teman aku. Di sini aku sebagai moderator dan pemateri pada hari ini ada Kak Reginas, Kak Putri Nur Aziza dan juga Kak Rizky Fadila. Baik, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita buka PKM pada sore hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk sebelum itu kita mulai juga ya untuk doa bersama-sama sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Oke, materi yang pertama akan dibawakan oleh Kak Reginas, yaitu tentang materi cinta tanah air. Dan tempat dipersilakan. Ini adalah konsep cinta tanah air. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian cinta tanah air cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari hati seorang warga negara yang mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah air dari segala macam dan gangguan. Cinta tanah air berarti membela selagi dari segala macam gangguan ancaman yang datang dari manapun. Cinta tanah air merupakan rasa bangga, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, dan loyalitas yang tinggi dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal. Dapat dicerminkan dari perilaku membela tanah air, menjaga dan melindungi tanah air, berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, serta mencintai adat dan budaya yang dimiliki oleh bangsa. Cinta tanah air merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Rasul mencintai Mekah dan Madinah karena kedua tempat mulia tersebut merupakan tanah air beliau. Mencintai tanah air adalah bagian dari iman, karena tanah air merupakan sarana primer untuk melaksanakan perintah agama. Tanah air seseorang untuk menjadi tunawisma, tanpa tanah air agama seseorang kurang sempurna, dan tanpa tanah air seseorang akan menjadi hina. Syekh Muhammad Ali dalam kitab beliau Khalidin halaman 37 mengatakan, Hubul watan minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Selanjutnya hadis yang akan dibacakan oleh Rizky. Baik, saya akan membacakan hadis mengenai cinta tanah air. Haddatsana haddatsana Ismail bin Ja'farin an Humaydin an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin fa nazara ila judratil madinati aw da'a rahilatahu wa in kana ala dabbatin farqaha min kubbiha. Artinya, ketika Rasulullah hendak datang dari bepergian, beliau mempercepat jalannya kendaraan yang ditunggangi setelah melihat dinding kota Madinah. Bahkan beliau sampai menggerak-gerakkan binatang yang dikendarainya tersebut. Semua itu dilakukan sebagai bentuk kecintaan beliau terhadap tanah air. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Putri Nur Aziza. Selanjutnya ada cara mengamalkan cinta tanah air. Yang pertama itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cinta tanah air dianggap
sebagian dari keimanan. Yang kedua, menumbuhkan rasa nasionalisme dan kecintaan kepada tanah air sehingga dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran untuk berkontribusi dalam membangun dan memajukan negara. Selanjutnya, ada pandangan ulama terhadap cinta tanah air. Ulama yang disebutin di sini itu ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, membuktikan bahwa agama dan nasionalisme bisa saling memperkuat dalam membangun bangsa dan negara. Dua unsur ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Agama Islam memerlukan tanah air atau wilayah sebagai satu media dakwah dalam menyebarkan agama. Sedangkan tanah air memerlukan siraman nilai agama agar tidak tandus dan kering diterpa berbagai permasalahan negara. Jadi menurut pandangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini, dia punya dua unsur. Yang pertama, wilayahnya sendiri atau tanah air sendiri sebagai tempat di mana dia untuk menyebarkan itu tadi agama-agama Islam, cinta tanah air gitu. Terus habis itu ada contoh-contohnya, contoh cinta tanah air itu kayak bisa belajar dengan tekun, menghormati orang tua, habis itu mengikuti kegiatan yang positif yang berbau negara, kayak misalnya ikut bela negara, latihan, bisa melalui upacara, kepramukaan. Sekian pembahasan dari kelompok saya. Selanjutnya diberikan lagi kepada kelompok. Tadi kan udah dijelasin ya tentang bentuk-bentuk cinta kita kepada tanah air itu seperti apa, dan juga seperti yang sudah disebutkan oleh Kak Putri tadi ya, bentuk cinta tanah air kita itu mengikuti upacara, yaitu sebagai bentuk penghormatan kita kepada para pahlawan yang dulu telah gugur gitu dalam medan perang ya. Terus juga mengikuti kepramukaan, paskibra juga ya. Makanya kan waktu pas meletusnya waktu itu peristiwa G30 SPKI ya, yang dimana waktu itu 7 jenderal yang yang kita tahu ya, mereka mempertahankan ideologi Pancasila, yaitu waktu itu kan ideologi pada tahun 1965 waktu itu kan pengen ya diubah gitu menjadi dasar komunis. Makanya waktu itu jenderal itu rela gugur, dimasukkan ke dalam undang buaya, yaitu agar tidak berubah menjadi paham komunis, tetap menjadi paham Pancasila. Makanya itu 7 jenderal itu salah satu bentuk dia mempertahankan rasa cinta tanah air mereka kepada Pancasila. Nah, kita juga sebagai penerus bangsa sudah tentunya kita juga mengikuti cara-cara kayak jenderal kita atau para pahlawan kita yang telah gugur. Makanya kan di museum juga itu banyak yang ditaruh sejarah-sejarah dulu bagaimana mereka memperjuangkan Indonesia. Itu supaya kita tahu bahwa dulu tuh Indonesia merdeka tuh nggak mudah, dijajah oleh bangsa lain seperti Jepang, terus Belanda, apalagi dijajah oleh bangsa sendiri yaitu PKI atau Partai Komunis Indonesia. Sebagai bentuk pemahaman kalian ya, aku mau dong kalian juga bertanya ya tentang materi dari cinta tanah air ini. Jadi kalian ini maunya kelompok 2 orang atau per individu? Kelompok 2 orang. Ya, pas ya dua-dua ya. Najwa sama Yuka, Naila sama Saskia, dan Ika sama Yuka. Kan karena ini nggak ada kertas ya, jadi materinya kalian tulis di grup PKM aja ya. Dua ya Pertanyaannya 2 ya. Seperti biasa, kalian pilih siapa yang mau menjawab pertanyaan kalian. Boleh temennya, boleh dilempar buat temen yang menjawab, atau boleh dari kita juga nggak apa-apa. Bisa kasih waktu 10 menit ya, 10 menit aja ya. Ini kan cuma 2 pertanyaan.
menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu bagaimana cara kita untuk terbiasa atau menanamkan sifat cinta tanah air. Yaitu yang pertama pastinya yang tadi ya, yang sudah disebutkan, mengikuti upacara bendera ya, yang pada hari Senin sudah dilaksanakan di sekolah gitu. Terus berkontribusi juga dalam eskul paskibra atau eskul pramuka, itu untuk salah satu bentuk kita untuk bisa menanamkan sifat cinta tanah air. Terus yang kedua, kita itu nggak boleh egois, nggak boleh mementingkan diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita ada urusan pribadi nih, terus ada urusan bersama juga, utamakanlah urusan bersama terlebih dahulu jika kepentingan pribadi kita itu nggak terlalu mendesak gitu ya. Jadi utamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Terus juga saling menghargai keputusan orang lain, nggak boleh egois juga gitu. Kadang kan kita pengen pendapat kita dihargai ya, tapi kita nggak mau menghargai pendapat orang, itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya kita emang mau dihargai pendapatnya, utamakan kita lebih dulu menghargai pendapat orang lain. Seperti itu ya. Terus ikut berkontribusi gitu ya dalam acara 17 Agustus di lingkungan masyarakat gitu, entah kita kita jadi panitia atau kita ikut berpartisipasi dalam lomba, itu salah satu bentuk kita dalam menanamkan cinta tanah air juga ya. Mungkin seperti itu jawabannya. Kelompoknya bagaimana? Cukup apa sudah Najwa dan Yuka? Ya. Ya, ini saya akan jawab pertanyaan dari kelompok 3 ya. Bagaimana dengan koruptor? Apakah itu termasuk cinta tanah air? Sedangkan koruptor kebanyakan pejabat negara yang bekerja untuk kepentingan negara. Artinya kalau koruptor itu tidak cinta tanah air. Karena kenapa? Karena dia tuh mementingkan dirinya sendiri daripada negara. Dia merugikan negara, dia merugikan masyarakat, dia terlalu mementingkan serakah pada dirinya sendiri. Jadi misalnya kayak uang pajak kan diambil juga sama koruptor. Kayak pekerjaan yang dibutuhkan juga kayak kebanyakan sama pejabat-pejabat negara tuh masyarakat disusah-susahin. Jadi itu kan juga kayak nggak bentuk cinta tanah air kan. Jadi nggak cinta tanah air, soalnya kayak menyulitkan terus masyarakat, terus kayak merugikan bangsa seperti mengambil uangnya. Terus program-programnya juga kayak banyak yang bilang pejabat negara tuh yang bikin program ini, tapi cuma omong doang ya kan. Nah itu kan kayak menjanjikan negara tuh bakal bagus, tapi toh nggak bagus-bagus, jadi kayak nggak bakal kita tanah air. Baik, apakah dari kelompok 3? Ini mau jawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana cara menambahkan rasa nasionalisme dan kecintaan pada tanah air? Nah di sini kan kayak cara menambahkannya itu gimana sih kan? Misalnya kayak belum cinta aja. Nah, misalnya kayak kita bisa baca-baca buku tentang sosialisasi negara kita, terus kayak baca-baca buku tentang negara, penjajahan. Nah kan dari situ juga kita bakal muncul kayak, oh gini ya orang-orang dulu orang-orang dulu yang masih pada berperang untuk negara kita biar merdeka. Nah jadi kayak kita juga bakal muncul sendirinya, oh kita tuh harus sayang sama negara kita, harus cinta sama negara kita. Nah dan mungkin dari buku itu atau mungkin melalui filmnya, bisa melalui film kayak kita nonton film tentang penjajahan Belanda. Itu juga kayak, oh dulu tuh emang susah banget ya, mau kita tidur nyenyak aja susah gitu. Jadi kita tuh harus bisa bersyukur juga. Terus juga dengan cara upacara bendera ya, itu kan jadi kayak kita menghormati pahlawan-pahlawan sudah gugur. Terus dengan cara mungkin dengan cara membeli produk lokal dari negara kita sendiri itu juga bisa. Terus juga dengan cara kita untuk mengharumkan nama bangsa, misalnya kita berprestasi nih, jadi anak muda zaman sekarang teh jangan cuma misalnya main game doang, coba prestasinya ditambah lagi kayak gitu. Jadi juga bisa dengan cinta tanah air.
Baik, apakah sudah cukup? Kalau mau ditambahkan. Baik, kalau ada yang mau menambahkan silakan. Terima kasih. Lanjut izin menjawab pertanyaan kelompok 1 yang nomor 2. Dihadiskan Rasul mempercepat jalan kendaraan karena melihat dinding kota Madinah. Pertanyaannya, nah ada apa sih dengan dinding Madinah sampai mempercepat kendaraan? Jadi Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fath Al-Bari juz 3 halaman 705 menjelaskan bahwa hadis tersebut itu menunjukkan keutamaan kota Madinah dan dianjurkan mencintai tanah air serta merindukannya. Kalau di dalam konteks Indonesia, ini kita harus menegakkan kayak NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjaga Undang-Undang Dasar adalah bagian dari iman dan negara. Gimana kelompok 1? Mas sudah terjawab atau mau menambahkan? Belum terjawab aja. Gimana? Kalau udah jawabnya itu di mana? Di sini kan hadisnya kan tadi udah disebutin ya. Jadi tadi apa sih namanya, buru-buru gara-gara Ngeliat kota Madinah harus cepet-cepet karena itu kayak kecintaannya gitu loh. Mencintakan tanah air banget kan tadi. Banget. Jadi juga di itu tuh Rasul juga kan mengajarkan tentang cinta tanah air terhadap kota Madinah dan Mekah karena di situ kan tempat beliau lahir tinggal gitu. Jadi mereka tuh emang sahabat kan, kayak kalau kita nih, kita lagi ada di luar negeri atau lagi ada di kota orang, kan kita pasti kayak buru-buru pengen pulang, pengen ketemu mama, pengen ketemu saudara-saudara. Tah itu kita juga kayak cinta banget kayak gitu. Mungkin gitu Kak. Iya. Gimana? ini udah. Oke, silakan Kak. Saat ini. Oke, di sini izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan nomor 1, pertanyaannya yaitu sebutkan cara menanamkan serta meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air. Jawabannya, cinta tanah air itu dapat diwujudkan kayak kalau dulu kita itu kayak seperti tadi dibilang oleh Kak Regina, yaitu belajar dengan tekun, kayak menjaga kebersihan lingkungan di sekitar, menghormati orang tua dan ibu, menghargai sesama teman meskipun berbeda keyakinan, ras, suku, dan bangsa, belajar agama kepada yang pada ahlinya seperti kayak guru agama, kiai maupun ulama. Lalu hingga berusaha menjadikan dirinya mendatangkan manfaat untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu ada tipsnya nih caranya mencintai tanah air untuk generasi yang sekarang. Yang pertama itu misalnya kayak bangga memakai produk asli buat Indonesia, seperti contohnya itu kayak batik. Kita harus bangga dong, kayak batik itu kan bukan hanya terkenal di Indonesia tapi juga terkenal di luar negeri juga. Dan juga contohnya juga kayak membeli produk-produk barang Indonesia. Sebenarnya kan udah banyak ya produk Indonesia yang terkenal juga. Kita juga harus bangga dong, kayak misalnya itu kayak coklat Super Queen ataupun kayak membeli Indomie. Lalu yang kedua itu menjaga dan merawat kebersihan lingkungan bersama. Karena merawat dan menjaga kebersihan lingkungan bersama sama saja merawat negeri kita sendiri. Karena kalau negeri kita aja bersih, maka kayak lingkungan sekitar pun, negara pun akan juga nyaman gitu untuk kita tempat tinggal gitu. Kalau nggak bersih kita pasti nggak bakalan nyaman juga kan tinggal. Lalu yang ketiga itu adalah tidak menyebarkan ujaran kebencian atau berita hoax. Jadi kita sebagai kayak generasi milenial atau para remaja kayak gitu tuh kayak nggak boleh gitu loh gampang terpengaruh oleh berita yang belum pasti. Kan sekarang banyak kayak di sosial media yang kayak ada video-video potongan yang belum selesai. Dan itu kan yang dapat menimbulkan kayak berita-berita hoax atau kayak dapat memberikan kayak ujaran kebencian. Nah itu kita jangan sampai kayak terpengaruh gitu. Kita kayak harus mencari kayak kelanjutan itu seperti apa atau kayak sumber-sumbernya, kita lebih detailnya itu kok ini kenapa bisa begini. Tapi kan video itu ada suatu sebab dan akibatnya gitu. Kita harus mencarinya itu secara detail dan kepada kayak situs-situs yang dapat bertanggung jawab. Jadi kayak nggak boleh sembarangan. Apalagi kalau dari orang ke orang itu kayak masih belum pasti gitu loh mana yang benar dan mana yang salah. Lalu yang kelima itu taat lalu lintas saat berkendara di jalanan. Contohnya
kayak ada lalu lintas lampu merah ya sudah berhenti, lampu hijau ya udah jalan, jangan asal nyerobot. Kalau nyerobot juga kan bahaya juga kan untuk diri kita sendiri. Lalu lintas saja nggak ditaati, bagaimana negara itu bakalan bisa maju. Lalu selanjutnya itu adalah menghargai para seniman dengan tidak membeli kaset bajakan. Nggak, pasti sini banyak nih ya yang banyak membeli kaset bajakan atau kayak nonton di bioskop, bukannya nonton di bioskopnya malah download di Telegram gitu. Kayak tolong kayak usahakan kayak hargai gitu para seniman yang sudah berusaha keras gitu untuk membuat suatu film atau karya-karyanya gitu ya. Karena seseorang bakal dihargai kalau kita menghargainya. Lalu selanjutnya itu ada menikmati indahnya Indonesia dengan traveling ke pelosok negeri. Kayak itu tuh nggak perlu jauh-jauh mencari sebuah keindahan. Di negeri kita Indonesia ini banyak banget loh kayak traveling atau keindahan alam yang bahkan tuh yang sangat-sangat luar biasa, dan orang luar negeri pun iri terhadap keindahan Indonesia. Karena Indonesia tuh kayak terbagi menjadi kayak ada beberapa laut dan berbagai pulau itu kayak banyak banget. Contohnya itu seperti kayak Pulau Bali, Pantai Dewata, Pulau Lombok, Pulau Seribu, dan lain sebagainya. Itu masih banyak banget ya kayak keindahan-keindahannya. Itu juga kan kayak traveling di Indonesia pun juga nggak terlalu membuang banyak uang gitu kan. Kalau keluar negeri kita kan belum kayak beli tiketnya, biayanya di sana kan juga pasti mahal karena dolar dan rupiah itu jumlahnya itu berbeda. Lalu yang terakhir itu ada tetap menjaga persatuan dan kesatuan negeri tercinta. Nah ini tuh kayak poin yang paling penting, karena menjaga persatuan dan kesatuan bangsa jangan pernah lupakan semboyan negara kita yang begitu indah, yaitu satunya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun tetap satu jua. Masa depan bangsa Indonesia ada di tangan generasi muda. Sebagai anak muda kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada. Jangan biarkan perbedaan tersebut membuat kita terpecah belah, tapi harus semakin kuat karena itulah yang membuat negara kita istimewa. Kenapa istimewa? Karena negara Indonesia ini seperti tadi sudah disebutkan, banyak sekali kayak berbagai suku, bangsa, dan ras maupun agama. Justru indahnya Indonesia itu adalah mereka banyak yang berbeda, tapi mereka itu tetap kayak bersatu. Nah indahnya persatuan itu adalah yang membuat kenyamanan kita sendiri untuk tinggal di negara tersebut. Kalau kita tidak bersatu, maka kita mau makan pun atau ingin bernafas pun itu bakalan susah gitu. Sekian, apakah ada yang ingin ditambahkan atau ada yang belum paham? Aku lanjut ya. Jadi kelompok 2, pertanyaan nomor 2, bagaimana pandangan ulama Kiai Hasyim Asy'ari terhadap cinta tanah air? Nah, Kiai Hasyim Asy'ari ini kan mencetuskan prinsip hubul watani minal iman, yang dimana artinya adalah cinta tanah air adalah bagian dari iman. Nah, yang dimana dari PPT tadi atau yang dari presentasiin bahwa Kiai Hasyim Asy'ari membuktikan bahwa agama dan nasionalisme itu saling memperkuat dan tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena agama memerlukan sebuah wilayah untuk medianya, sedangkan sebuah tanah air memerlukan nilai-nilai agama untuk memperkokoh dari si negara tersebut. Ada juga sisi positif yang bisa diambil dari Kiai Hasyim Asy'ari ini. Yang pertama, rela berkorban untuk tanah air meskipun tempat yang kita tempati itu beda dengan tanah air yang terselantur. Yang kedua, menentang segala macam bentuk tindakan yang dimana tidak sesuai dengan ajaran agama. Baik, di sini aku akan menyimpulkan dari tentang cinta tanah air ya. Kesimpulannya yaitu cinta terhadap tanah air dan negara sangat penting bagi setiap warga negara, khususnya warga negara Indonesia. Cinta tanah air itu adalah paham kebangsaan yang berarti kesetiaan tertinggi kita terhadap bangsa dan juga tanah air. Nah, contoh sikap cinta tanah air kita yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Masa depan bangsa ini ada di tangan kita, yaitu khususnya generasi kita nih, generasi Z ya, yang sering kita sebut seperti itu ya. Sebagai anak muda, kita harus menghargai tiap perbedaan yang ada, yaitu
entah itu ras, suku ataupun bangsa ya. Jangan sampai perbedaan itu membuat kita menjadi terpecah belah. Apa sih perbedaan itu? Perbedaan itu kan dari suku, terus dari agama, terus dari bangsa juga ya. Terus bagaimana sih cara kita, apa sikap kita buat mencintai tanah air? Itu ada 3, yaitu di lingkungan keluarga, masyarakat, dan juga sekolah. Seperti apa sih di lingkungan sekolah itu? Nah, di lingkungan sekolah itu kita mengikuti upacara bendera dengan baik dan tertib, tidak bercanda, tidak ngobrol dengan teman di sebelahnya ya. Terus belajar dengan sungguh-sungguh, ikut berpartisipasi dalam memajukan sekolah. Misalnya kayak ada lomba-lomba itu kita ikut ya. Itu untuk apa? Kayak meningkatkan kreativitas kita di sekolah gitu. Terus di lingkungan masyarakat itu ada apa aja? Yaitu kita itu melestarikan lingkungan, nggak membuang sampah sembarangan, terus apa? Nggak juga membuang sampah di selokan gitu ya. Terus apa kayak bekerja bakti sesama masyarakat, terus apa mengikuti apa sih maksudnya mengikuti perlombaan gitu ya di lingkungan masyarakat gitu. Kayak misalnya kita jadi panitia atau seperti yang sudah disebutkan kita ikut lombanya, yaitu untuk kita bisa berpartisipasi. Terus dalam lingkungan keluarga dan budaya itu kita mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Terus membantu orang tua, menjaga nama baik keluarga gitu ya. Gak boleh kita mempermalukan keluarga dengan sikap kita yang jelek gitu ya. Jadi kita sebisa mungkin di dalam keluarga itu harus menjaga nama baik keluarga. Terus sopan santun terhadap yang lebih tua, entah itu kakak atau orang tua. Nggak hanya kakak atau orang tua saja ya kita menghormati yang lebih tua, tapi pada adik pun kita harus menghormati juga. Seperti itu untuk cinta tanah air. Baik, mungkin itu saja ya teman-teman materi tentang cinta tanah air, dan selanjutnya akan kita lanjutkan dengan materi keluarga ya. Dari awal presentasi hingga akhir kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu